udah live nih. Assalamualaikum, bismillah. Semangat pagi. Halo sahabat makro Indonesia semua. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap semangat menuju hunting akbar Makro Nusantara 2020. Survive. Pagi ini barusan hunting. Rencananya sih mau bikin apa ya istilahnya, biar teman-teman mengerti perbedaan di beberapa kategori yang dilombakan di hunting akbar Makro Nusantara. Yang pertama, misalnya ada kategori makro natural. Apa sih? Kan kadang-kadang susah ya membedakan. Mungkin beberapa teman menganggap kategori ini rancu antara ya, terutama antara yang stage dengan yang art misalnya, atau yang still life dengan yang natural misalnya. Membedakan antara per kategori itu masing-masing harus dijelaskan. Saya mencoba menjelaskan menurut terjemahan saya dari teks yang dibagi oleh panitia dan tidak pernah berubah bertahun-tahun dalam perlombaan. Misalnya untuk makro natural. Makro natural itu adalah seperti apa yang tersedia di alam. Kita potret terus dilombakan. Biasanya kalau ada istilah kawan-kawan di fotografi itu SOOC. Jadi tidak ada perubahan berarti yang diambil dari kamera kemudian dilombakan. Tidak boleh disetting juga, tidak boleh ada momen yang dipindah walaupun di alam terbuka dan tidak ada cropping atau tidak ada perubahan lain. Tapi kalau sudah memotong daun, memindah tempat supaya backgroundnya bagus, itu tidak termasuk natural, itu sudah stage namanya. Nah itu memang diperlukan kejujuran dari masing-masing peserta. Tapi nanti akan terlihat jelas pada saat kita membandingkan antara foto yang satu dengan yang lain. Begitu ternyata di momen yang sama ada background yang berbeda, kita sudah bisa melihat bahwa ini salah satunya adalah stage. Nah ini yang membedakan antara makro natural dengan makro stage. Jadi jangan makro natural itu kemudian tiba-tiba berubah sangat drastis pada saat yang ada backgroundnya ya anggaplah ramai agak di belakangnya, kemudian walaupun momennya bagus ya, tiba-tiba ada dipublish oleh teman yang satunya lagi, dilombakan backgroundnya bersih. Nah begitu kita menaruh background di belakang atau pakai karton atau pakai apapun, itu sudah termasuk stage ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti. Kejujuran paling utama. Tidak ada gunanya, maksud saya percuma kalau kalian menang tapi nanti di hati kurang puas karena memang dari awal tidak jujur. Nah jadi kalau makro natural, apa yang ada di alam, momennya biasanya pasti momen lah dalam makro natural. Nah kalau nanti ada momen bagus dipotret, misalkan yang freezing atau apa, itu lebih terlihat nyata bahwa itu adalah nature ya, natural. Nah kemudian berlanjut ke kategori berikutnya, itu macro stage. Oh ya, ulangi sedikit, untuk yang makro natural itu masih boleh kita edit secara minimal, yang seperti biasa di lomba kategori minimal editing, walaupun itu juga masih diperdebatkan, tapi minimal, kata minimal itu adalah tidak berlebihan. Jadi nanti dari file mentah akan dicek seberapa besar perbedaan atau perubahan yang dilakukan oleh peserta lomba. Nah baru pindah ke macro stage. Macro stage pun itu boleh editing minimal. Jadi minimal tidak ada penambahan unsur lain, bahwa penambahan unsur lain itu adalah di stage-nya atau di setting makronya. Jadi kita bikin konsep, di setting sedemikian rupa, ditambahkan dengan background, foreground, semuanya dijadi satu, kemudian masuk di kamera, tetap SOOC juga istilahnya, tapi dengan settingan. Nah setelah SOOC, setting, kemudian edit minimal. Nah jadi disinilah bedanya, bahwa momen diciptakan, komposisi diciptakan, foreground, background, semua di setting sedemikian rupa. Itu adalah macro stage. Nah kalau kita pengen edit, pengen nambahi unsur-unsur lain biar lebih indah, warnanya kayaknya kurang ngejreng nih, kita bikin tampilan gelap terang yang lebih
fantastis atau lebih menakjubkan, pindahlah ke makro art. Di sana kalian bebas sedemikian rupa, bahkan mau menempel kek, mau pasang ini, semua dibebaskan di makro art. Disitulah membedakan 3 kategori ini yang supaya tidak sampai salah dalam mengikutkan foto ke dalam lomba. Jadi ada makro art, ada makro stage, ada makro natural. Jadi mohon supaya lebih clear dalam membedakannya sebelum memasukkan foto ke lomba. Semua editing boleh dilakukan di makro art. Jadi jangan nanggung juga kalau pada saat ikut lomba di lomba art tapi editingnya tetap minimal. Wah, sayang banget. Karena yang kami perhitungkan sebenarnya ya bukan mesti harus penuh ya, tapi istilahnya editing yang dilakukan itu merubah sedemikian rupa keindahan dari foto dasar ke foto yang disajikan di lomba. Saya kebetulan juri di lomba makro art, jadi nanti saya akan lihat juga file dasarnya seperti apa. Kalau misalkan kalian menggabungkan beberapa foto, nanti kami minta semua foto. Misalkan foto bokehnya ada, tolong dikirimkan foto bokehnya. Terus nanti ada foto foregroundnya, tolong dikirimkan foto foregroundnya. Sedemikian rupa kami akan melihat bagaimana mereka menggabungkan unsur-unsur itu menjadi satu karya yang indah. Nah, di situ perbedaan makro art dengan makro yang lain. Kemudian ada makro ekstrim namanya. Makro ekstrim berarti ada pendekatan yang luar biasa dekat kepada subjek foto. Di sini setiap pembesaran minimal seperti yang dimaktubkan di dalam peraturan lomba adalah 1:1. Tapi sebenarnya bisa 2:1, 4:1 tergantung dari kemampuan optik dari kamera atau mungkin lensa yang dipakai oleh masing-masing peserta. Intinya di situ adalah boleh one shot, boleh stacking. Tergantung dari masing-masing ya. Biasanya kalau one shot itu pasti ada momen. Sementara kalau stacking itu biasanya lebih ke close up. Artinya pas foto kalau bahasa umumnya ya. Nanti juri stacking yang lebih tahu bagaimana keunggulannya, bagaimana kelebihannya. Itu mungkin sudah jamak ya untuk makro ekstrim. Nanti apakah juga nanti binatang dengan close bisa dijadikan mata binatang, misalnya mata reptil bisa dijadikan sebagai ekstrim atau masuk ke kategori mana, nanti akan dijelaskan oleh dewan juri masing-masing. Kemudian yang terakhir kategorinya adalah kategori makro still life. Ini yang paling sebenarnya memerlukan sentuhan yang lebih dibanding ya mungkin kurang lebih sama lah dengan makro art. Artinya kemampuan seseorang melihat atau menciptakan unsur yang indah di balik dunia kecil atau small world. Di sini tapi bukan makhluk hidup. Bedanya dari makro stage adalah bahwa makro still life itu rata hampir semua disetting, tapi bisa juga tidak kalau embun, tapi hampir semua disetting juga stage, tapi dia tidak hidup. Situ perbedaan antara macro stage dengan macro still life. Di setting juga sedemikian rupa, tapi dia bukan makhluk hidup. Jadi bisa embun, bisa minifigure, bisa origami. Semua boleh dilakukan sedemikian rupa, disetting dengan sedemikian rupa, tapi sekali lagi itu bukan makhluk hidup. Nah, ini perbedaan masing-masing ini. Ada satu hal yang sebenarnya mungkin nanti akan saya coba ke forum di masing dewan juri, bahwa ada kata minimal editing. Minimal editing tapi tidak hanya menjelaskan mengubah ketajaman, menambah ketajaman, saturasi, gelap terang. Nah, sekarang bagaimana dengan membuang elemen kotor atau membersihkan? Itu kan sebenarnya juga berpengaruh ya. Membersihkan antara bahkan di makro ekstrim sekalipun sepengetahuan saya itu ada juga unsur membersihkan subjek-subjek kotor yang ada di mata, di bagian mukanya. Itu kan sebenarnya berpengaruh ya. Seberapa besar boleh menghilangkan subjek-subjek itu, nanti akan saya coba bawa ke forum dewan juri. Jadi karena di dalam keterangan yang diberikan oleh dewan juri atau panitia itu selalu minimum editing tidak menjelaskan untuk menghilangkan atau istilahnya clone stem. Nah, clone stem itu seberapa besar bolehnya?
seberapa besar diizinkan presentasinya. Oke, baiklah, mungkin ini saja dulu istilahnya pembukaan buat kita persiapan menuju Hunting Akbar 2020. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Nanti kalau ada pertanyaan, karena saya live ya, masih dibantu sama anak, nanti untuk menjawab pertanyaan mungkin bisa dikirim via DM atau bisa lewat Facebook dan yang lain-lain. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan silahkan kalau mau melanjutkan aktivitasnya, saya juga mau lanjutkan hunting. Bangga Makro Indonesia.